Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Puji dan teman-teman. Di sini kami akan mewawancarai berbagai tokoh awam di masyarakat Indonesia. Di sini kaum awam merupakan bagian dari gereja. Kaum awam merupakan tangan-tangan gereja di dunia. Nah, contohnya seperti organis, pemazmur, dan ketua lingkungan. Kita masuk ke dalam videonya. Bagaimana Allah memampukan Ibu untuk dapat berkarya di tengah-tengah dunia? Iya, menurut saya ini yang saya alami, Allah memampukan saya dalam banyak hal. Salah satunya dan banyak hal adalah Dia memberikan kepada saya kesempatan untuk mempunyai komunitas yang bagus, memberikan saya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, sehingga saya bisa memakai itu untuk berkarya di dalam masyarakat. Dan Tuhan juga memberikan anugerah untuk saya bisa memahami banyak hal begitu untuk yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana cara Ibu sendiri membagi waktu dan fokus dalam pengalaman keterlibatan Allah dalam hidup ini? Bagaimana dalam pelayanan kepada... Oh ya, karena harus membagi waktu keluarga, pekerjaan, dan pelayanan gitu ya. Menurut saya selama ini ya itu semua anugerah Allah ya yang memberikan kepada saya kemampuan untuk melakukan semuanya. Yang saya lakukan adalah dengan jadwal kalender ya. Biasa saya tulis di HP saya jadwal-jadwal saya, karena menurut saya banyak hal yang bisa saya kerjakan kalau itu terjadwal. Kalau tidak terjadwal maka berantakan semua, pelayanan berantakan, pekerjaan berantakan, keluarga pun berantakan. Jadi menurut saya itu hikmat yang Allah berikan pada kita manusia untuk bisa fokus membagi tanggung jawab dan baik itu tanggung jawab di pelayanan, tanggung jawab di keluarga maupun di pekerjaan. Bagaimana Bapak membagi waktu untuk berkegiatan sebagai ketua yayasan dan sebagai ketua pleno harian? Kalau di yayasan kan memang kerjanya sudah sesuai jam kerja ya. Jadi Bapak masuk jam 7, kemudian pulang jam 3. Seperti itu rutinitas yang di yayasan dari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian sisa setelah jam 3 itulah Bapak melakukan kegiatan-kegiatan dalam membantu Romo untuk meningkatkan pelayanan umat di Gereja Santa Bernadette. Jadi di hari Sabtu, hari Minggu, atau di hari-hari setelah bekerja. Bagaimana Tuhan memampukan Bapak untuk berkarya di dunia sambil berkarya di gereja? Ya, memang harus seimbang ya. Jadi kita duniawi, rohani kan Bapak maunya seimbang begitu ya. Jadi kita itu diutus untuk berkarya. Nah, karya kita itu bisa di dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu Bapak itu bekerja di Yayasan Bunda Hati Kudus tadi. Tetapi di balik itu kan Bapak juga harus mengaplikasikan kehidupan rohani Bapak di dalam gereja. Itulah yang keseimbangan itu yang memampukan saya untuk selalu bekerja dengan baik di dua tempat. Jadi di tempat bekerja di Yayasan Bunda Hati Kudus, juga sebagai DPH di Gereja Santa Bernadette. Nah, Gisel, kamu kan jadi seorang siswa yang melayani menjadi organis di gereja. Nah, apa sih motivasimu dalam melayani gereja dan umat-umat di dalamnya? Ya, saya kan sudah diberi talenta dari Tuhan untuk bisa bermain organis. Jadi menurut saya saat saya mengiringi entah itu kor atau mengiringi saat misa itu sebagai tanda terima kasih dari saya untuk Tuhan. Nah, motivasi saya itu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi seorang siswa itu kan jadi agak susah ya, apalagi kamu jadi anak kelas 9 yang udah mau lulus. Nah, gimana sih kamu itu bisa memanage kehidupan pribadimu sama kegiatan dalam melayani gereja? Nah, kalau di gereja saya itu udah ada jadwalnya, entah itu jadwal untuk main sama untuk latihan itu udah tiap bulannya tuh ditulis. Jadi gampang untuk aku untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan dengan jadwal di luar gereja atau jadwal sekolah. Apakah karya Ibu sebagai seorang pemazmur dapat memberikan pengaruh ataupun inspirasi bagi orang-orang di sekitar Ibu? Oh, terima kasih. Kalau untuk pengaruh itu mungkin lebih ke sharing ke lingkungan ya. Karena banyak orang mengira kalau jadi pemazmur itu harus suaranya bagus, harus pinter nyanyi, harus bisa baca not. Padahal saya awalnya nggak ada, semua nggak ada. Jadi ya memang
belajar aja, belajar terus kebetulan dari Pemasmur itu kami ada komunitas. Nah itu saling ngasih masukan, saling menyemangati. Bagaimana Ibu merasakan pernyataan Tuhan ketika Ibu melaksanakan karya Ibu sebagai seorang pemazmur? Oke, terima kasih. Kalau penyertaan Tuhan ya tentunya kita tiap kali mau tugas ada persiapan dulu. Pemazmur itu sebenarnya kalau dianggap nggak penting ya sebenarnya penting juga, karena yang kita nyanyikan itu kan sebenarnya sabda Tuhan yang dilagukan. Jadi ya sebisa mungkin menghayati gitu, biar umat itu bukan cuma sekedar jadi penonton atau dengerin aja, tapi benar-benar masuk ke hati gitu. Jadi itu benar-benar yang tetap saya ingat sampai sekarang. Kalau misalnya tugas tuh ya pokoknya harus yang semaksimal mungkin. Bagaimana karya pelayanan yang Ibu lakukan sebagai kaum awam bagi gereja begitu, dan bagaimana Tuhan itu hadir bagi Ibu untuk bisa berkarya bagi gereja? Oke, terima kasih. Pelayanan itu kan memang seperti saya sudah ceritakan bahwa sejak dari SMP saya sudah ikut pelayanan ya. Jadi bagi saya pelayanan itu memang ada satu kepuasan tersendiri ketika saya bisa ikut pelayanan. Ketika saya ikut pelayanan, saya merasa Tuhan memampukan saya, Tuhan memberikan kesempatan saya, apalagi setelah saya sekarang tuh sudah tidak bekerja. Saya cuma berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan supaya saya diberi panjang umur, saya sehat, saya bisa melayani Tuhan sekaligus melayani sesama. Dan puji Tuhan, puji syukur, Tuhan beri saya kesehatan yang baik. Dan sampai saat ini saya masih bisa ikut pelayanan. Itu saya betul-betul merasa bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan menjawab doa saya, sehingga saya bisa aktif meskipun tidak seaktif dulu, tapi paling tidak saya masih bisa ikut pelayanan. Bukan hanya ikut paduan suara, ikut pendalaman iman, ikut ada jejak rohani dan lain sebagainya, saya bisa ikut. Lalu Bu, bagaimana Tuhan itu memampukan Ibu untuk bisa terus berkarya hingga hari tua masih bisa bersukacita dan menebarkan karya pelayanan sebagai kaum awam di masyarakat? Oke, terima kasih. Kalau ditanya bagaimana Tuhan memampukan, sebetulnya dari niat kita. Saya punya niat memang, jadi orang kalau sudah punya niat, meskipun tidak ada kesempatan, pasti cari kesempatan. Tapi ketika orang meskipun ada kesempatan, kalau tidak ada niat, ya males gitu. Kalau saya tidak, buat saya sudah niat. Jadi saya memanfaatkan waktu sebisa mungkin ketika usia saya menjelang senja gitu ya, hampir 60 tahun, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa melayani. Itu satu kepuasan tersendiri. Yang penting dari niat, dari diri kita. Bagaimana kesan-pesan Pak di dalam berkarya sebagai ketua lingkungan, dan apakah ada rintangannya Pak Di? Kesan dan pesan saya selaku ketua lingkungan di wilayah Santo Gregorius, saya sangat senang sekali apabila kegiatan di lingkungan itu bisa diikuti hampir oleh semua umat yang ada di lingkungan. Untuk rintangannya saya rasa tidak ada rintangan yang cukup berarti. Hanya mungkin umat pendatang itu kadang-kadang hanya lapor, tapi untuk kegiatan di lingkungan kadang-kadang tidak ikut. Mengapa Pak Di masih ingin melayani masyarakat sebagai ketua lingkungan? Saya masih bergerak mungkin jadi ketua lingkungan, ya menyisihkan waktu untuk Tuhan dengan melayani umat di lingkungan Santo Gregorius sebisa mungkin saya apa yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Jadi yang kita tahu kakak sebagai usher atau yang mengarahkan umat dalam waktu ibadah, itu saya mau tanya, kenapa kakak memilih pelayanan kakak sebagai usher atau among umat itu? Jadi saya merasa kalau di usher ini saya juga dapat terlalu dekat sama Tuhan. Terus saya bisa membantu orang-orang tuh kan menjadi plus baik di kehidupan saya gitu. Jadi kayak kalau saya berbuat baik kepada orang, terus Tuhan juga tetap menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Bagaimana cara Tuhan memampukan kakak dalam pelayanan kakak seperti dalam usher tersebut atau menjadi among umat? Jadi kalau memampukan, Tuhan kan sudah menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Bagaimana kita kesadaran diri kita yang penuh untuk balas budi kepada Tuhan. Jadi ini tuh sebagai balas budi ke Tuhan, karena Tuhan tuh selalu menyertai kita. Di sini kami belajar bahwa kaum awam sangatlah penting untuk keberlangsungan kegiatan gereja. Keberadaan kaum awam adalah bukti dari iman gereja. Kaum awam sebagai tangan-tangan dari
iman Kristiani. Dalam melaksanakan karya di dunia sebagai umat awam, umur bukanlah hal yang menjadi masalah penting, melainkan isi hati kita yang ingin melaksanakan karya di dunia dengan ikhlas. Bagi kaum awam, kita harus bisa menjadi role model bagi sesama kita. Kami banyak belajar dari kaum awam. Kami belajar hidup kita selalu untuk memuliakan Allah. Kami dapat menyaksikan bahwa kami sebagai kaum awam harus dapat memanfaatkan hidup ini untuk berguna bagi gereja dan sesama. Maka, untuk yang terakhir, kami merefleksikan bahwa sebagai kaum awam di dalam kekristenan, tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati sukacita dan anugerah di dalam Dia sampai selama-lamanya. Maka Pak Puji dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya atas video kami. Terima kasih.